Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di pagi hari ini selain puja serta puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh terhadap sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini Selasa kami menemani Anda kembali dalam program kajian tentang fikih usrah bersama guru kita Ustaz Abu Islama hafizahullah taala, yang insyaallah taala di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yakni tentang serba-serbi rumah tangga dan pembahasan lebih spesifik kepada suami berilah kepada istri, dan insyaallah taala apakah ilah, dan nanti insyaallah taala akan disampaikan dan dijelaskan oleh Ustaz terkait dengan makna ilah. Dan seperti biasa juga kami mengajak kepada para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Kami mengajak Anda bagi yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan untuk bisa menghubungi di nomor 081190079112, atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat baik melalui WhatsApp maupun SMS di nomor 0811907913. Alhamdulillah kita telah terhubung dengan Ustadz dari Pondok Pesantren Hamalatul Quran Kerawang. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabar antum dan keluarga di pesantren Ustadz? Alhamdulillah, insyaallah bi khair. Alhamdulillah, baik. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Kepada Ustadz kami persilakan, falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان, para pemirsa Ahsan TV, kaum muslimin dan muslimat rahiman wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala di kesempatan pagi hari ini di Selasa, sebagaimana yang biasa, alhamdulillah atas izin Allah kita kembali dalam majelis kajian fikih usrah kita atau fikih keluarga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita manfaat dari kajian ini, dan semoga Allah Jalla wa Ala mengkaruniakan kepada kita kenikmatan dalam berumah tangga dengan sakinah, mawaddah, warahmah, zahiran wa batinah, lahir dan batin.
Karena banyak orang yang merasa dirinya dalam berumah tangga itu tenang, penuh dengan cinta dan kasih. Tapi secara zahir, ketika Allah berikan keluasan rizki padanya, maka seakan-akan hidup mereka sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi ketika Allah Jalla wa'ala menguji kepadanya dengan kesempitan rizki, maka terkadang rumah tangga tersebut kurang sakinah, mawaddah dan rahmah. Atau ada orang yang merasa bahwa rumah tangganya dia tenang-tenang saja, penuh dengan sakinah, mawaddah warahmah, misalkan dalam anggapan dia. Tapi secara zahir dan secara batinnya dia mati rasa. Dia tidak merasa bahwa dalam rumah tangganya sebenarnya bermasalah. Dari sisi jauhnya dari agama Allah Subhanahu wa taala, banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam berumah tangga. Ada sebagian orang ada yang mengatakan rumah tangga saya normal-normal saja, rumah tangga saya tidak ada masalah. Yang penting suami dia menunaikan ada nafkah yang merupakan satu kewajiban bagi seorang suami kepada istrinya, di antaranya adalah tarbiyatu as-salah, yaitu pendidikan kesolehan, nahwa zaujatihi wa ahli, kepada istrinya dan juga kepada anak-anaknya. Ini tidak didapatkan. Tidak didapatkan dari seorang suami. Dan istrinya juga tidak merasa kekurangan dari sisi tarbiyah tersebut. Karena bagi dia yang penting suami secara materi telah memberikan rasa cukup. Sehingga tidak terbangunnya rumah tangga dari sisi agama, dari sisi pengamalan ibadah dia di rumah tangganya, itu seakan-akan tidak menjadi bagian daripada suatu kerugian dalam rumah tangga. Padahal itu hakikat dari kehancuran rumah tangga. Manakala rumah tangga hanya diisi dengan perkara-perkara yang sifat syahwati, yang bersifat syahwat, seperti rumah tangga hanya didasarkan kepada kenyamanan tempat tinggal, kenyamanan misalkan dalam bentuk kendaraan, kenyamanan nafkah makan, pakaian, lalu kemudian tidak ambil peduli atas nafkah yang bersifat tarbawi, pendidikan. Maka apa bedanya kita dengan dunia yang lain selain manusia? Kita dapati bahwa sebut saja misalkan hewan, juga mereka berusaha untuk memenuhi nafkah dari syahwatinya. Mereka memberikan tempat tinggal, misalkan sebut saja kita lihat burung-burung yang terbang di alam lepas. Mereka juga berpasangan, lalu kemudian mereka terkadang memiliki tempat tinggal. Dia bangun tempat tinggal, bergotong royong untuk membangun tempat tinggal tersebut. Lalu kemudian pagi hari dia mencari makan,
ya, dengan paruhnya dia isi makanan tersebut, lalu kemudian dia berikan kepada anak-anaknya di rumahnya atau di kandangnya atau di sarangnya, dan itu selesai sebatas itu. Bahkan terkadang juga kita dapati ya ada nilai-nilai tarbiyah pada kehidupan seekor burung tersebut. Di antaranya Rasul memerintahkan kepada kita untuk belajar tawakal. Ya, sebagaimana tawakalnya ya seekor burung. Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdu khimasa wa taruhu bitana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rizki. Sungguh Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada ya seekor burung yang pergi pagi hari dalam keadaan lapar, kembali ke sarangnya sore hari dalam keadaan kenyang. Kenyang untuk dirinya, juga kenyang untuk keluarga yang ditinggal di sarangnya. Kalau itulah yang kemudian dicari oleh manusia dalam membangun rumah tangga, oleh kita dalam membangun rumah tangga tersebut, maka apa bedanya kita dengan mereka? Saudara dimulakan Allah Jalla wa'ala, bahwa rumah tangga itu bukan hanya memenuhi ya perkara-perkara syahwati kita, bukan hanya sekedar tempat tinggal, bukan hanya sekedar makan, bukan hanya sekedar minum, bukan hanya sekedar pakaian. Tapi ada soal yang lebih penting dari itu semua, itu adalah apa? Bagaimana menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang sudah sering kita bahas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian ya dari ancaman api neraka. Dengan cara apa kita menjaga diri kita dan keluarga kita? Ya tarbiyah dengan pendidikan. Pendidikan agama, pendidikan akidah yang kuat, pendidikan ibadah, pendidikan akhlak. Maka ketika seorang suami tidak mampu memberikan pendidikan kepada istrinya dan anaknya, maka pasti hancur rumah tangga tersebut. Atau ketika seorang suami berusaha mengajarkan tarbiyah tersebut, tarbiyah ya aqdiyah, tarbiyah ubudiyah, tarbiyah khuluqiyah misalkan, pendidikan akidah kepada istrinya, pendidikan ibadah kepada istrinya, pendidikan akhlak kepada istrinya, tapi kemudian istrinya juga dia tidak mau dididik oleh suaminya, maka apa? Nusyuz. Ya nusyuz. Dia tidak mau lagi mentaati suaminya. Dia tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat suaminya. Ada juga dalam rumah tangga yang seperti itu. Allah Jalla wa'ala betul akan meminta kepada seorang suami ketika dia tidak memberikan makan, tidak memberikan nafkah kepada istrinya dan keluarganya. Tapi Allah Jalla wa'ala juga akan apa? Menuntut lebih, bukan hanya dari sekedar apa? Bukan dari sekedar makanan dan tempat tinggal, tapi juga dalam masalah apa? Tarbiyah tersebut. Ya, dalam masalah tarbiyah. Nah, untuk itulah ikhwatal iman, para pemirsa Hasan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini maka rumah tangga itu juga harus ada ilmunya. Nah, pada poin ini ada serba-serbi dalam berumah tangga setelah kita membahas sebelumnya ya tentang membangun keharmonisan rumah tangga. Lalu kemudian rumah tangga itu pasti akan ada problem yang akan dihadapi. Baik problem tersebut ya dari nusuznya seorang istri kepada suaminya atau suami kepada istrinya. Ada serba-serbi dalam rumah tangga yang terkadang kita wajib mengetahuinya ya di atas dasar ilmu. Dan kita pada poin yang pertama ini akan kita bahas, yaitu tentang masalah al-ila.
yaitu masalah al-ila'u. Ya, saya kira dalam berumah tangga banyak di kalangan kaum muslimin yang tidak memahami betul tentang masalah ya ila ya dalam rumah tangga ini. Apa itu ila? Secara bahasa ya kita nanti ada beberapa poin yang insya Allah dibahas masuk dalam kategori ini. Ya mungkin ada 8 poin penting. Ya ada tentang definisi ila, ya kemudian bagaimana lafadz ila tersebut, kemudian bagaimana ila juga pernah dilakukan oleh orang jahiliyah dulu, apa landasan hukumnya, ya kemudian rukunnya, konsekuensinya, dan bagaimana cara kafaratnya. Ya bahwa ila itu ikhwatal iman azani Allah secara bahasa itu adalah memang kata masdar ya dari ala yu'li ila. Ya. Yang artinya apa? Yaitu menahan diri dari sesuatu dengan cara bersumpah. Ya. Ila itu adalah menahan diri atau mencegah diri sendiri dari sesuatu dengan sumpah. Itu secara bahasa. Itu kalimat ila. Artinya apa? Ya, menahan diri. Ya. Adapun ya secara syar'i bahwa ila itu adalah halafu ar-rajuli alla yata'a zaujatahu muddatan dunal arba'ati ashhur, yaitu seorang suami secara definisi secara istilahnya bahwa seorang suami dia bersumpah ya bersumpah kepada Allah Jalla wa Ala untuk tidak menggauli istrinya, alla yata'aha, untuk tidak menggauli istrinya duna al-arba'ati ashhur, yaitu selama kurang dari 4 bulan. Jadi maksimalnya 4 bulan. Atau sebagian para ulama ya bahkan tidak menyebutkan jangka waktunya. Tapi dalam fikih bahwa ila itu maksimalnya yaitu 4 bulan. Seorang suami bersumpah kepada Allah bahwa dia tidak akan menggauli istrinya, tidak akan melakukan hubungan suami istri, ya, tidak akan mencampuri istrinya tersebut, yaitu selama 4 bulan lamanya. Dan dia dengan bersumpah. Nah, bersumpah sendiri itu ada hukumnya, yaitu al-halaf bil yamin, yaitu bersumpah bahwa dia tidak akan menggauli istrinya selama 4 bulan. Itu al-ila namanya. Nah, dalam berumah tangga, perkara ini juga bisa saja terjadi dengan beberapa maksud, dengan beberapa tujuan misalkan, ya. Banyak yang terjadi karena ini memang hukum yang sebelum Islam datang pun ya, al-ila ini sudah banyak prakteknya di masyarakat jahiliyah. Ya. Misalkan ya seorang suami mengatakan wallahi, ya, ini lafadz ila. Lafadz ila yaitu bisa dengan sharih dan juga bisa dengan kinayah. Ya. Dia lafadz sharih, dia mengatakan bahwa demi Allah saya tidak akan ya menggauli istri saya yaitu selama 4 bulan atau misalkan selama 5 bulan atau dengan waktu tertentu. Ya, dia mengatakan demi Allah. Itu lafaz yang sharih, yang sangat jelas. Demi Allah, saya tidak akan menggauli istri saya selama ya 3 bulan
atau 4 bulan atau 5 bulan. Atau mengatakan selamanya. Ya, nanti ada hukum yang lain, misalkan dalam masalah yang tidak membatasi waktunya. Atau misalkan dengan kinayah. Lafadz ila itu dengan kinayah. Ya, misalkan apa? Demi Allah, saya tidak akan menyentuh kamu. Ya, seorang suami mengatakan kepada istrinya, demi Allah, saya tidak akan menyentuh kamu untuk waktu 4 bulan lamanya. Nah, ini kinayah, yaitu sindiran. Karena makna menyentuh di sini apa maksudnya? Dia tidak mau mendekat atau dia tidak mau menggaulinya. Nah, para pemirsa Aslan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang jahiliyah dahulu mereka melakukan ila, suami mereka melakukan ila kepada istrinya dengan tujuan memang untuk menyakiti istrinya. Mungkin dia dendam kepada istrinya, ya, atau ya dia bermaksud untuk menelantarkan nasib istri. Digauli tidak, tapi dicerai juga tidak, gitu. Ya, dia bermaksud untuk menelantarkan. Nah, dalam hal ini kemudian Islam datang yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan untuk menghilangkan praktek ila dalam rumah tangga, karena itu tidak mungkin terjadi. Ya, menghalangi tersebut, menghapus tersebut, karena permasalahan ini akan terjadi dalam rumah tangga. Dan terkadang hanya mereka saja, suami dan istri, yang tahu kenapa suaminya harus mengilah istrinya. Ya, artinya permasalahan ilah ini adalah masalah yang memang ya akan terjadi dalam rumah tangga tersebut. Dia tahu konsekuensi ilmu tentang ilah atau dia tidak tahu tentang ilah. Ya. Bisa saja orang awam dia melakukan ilah seperti ini, tapi dia tidak tahu sebenarnya yang dia lakukan dia itu adalah ilah. Dan dia nggak paham tentang masalah ilah ini. Seakan-akan kemudian apa? Ya, kehidupan berjalan begitu saja tanpa dia melihat kepada hukum yang telah dia lakukan. Ya, akibat dari apa yang dia lakukan itu ada aspek hukum di dalam syariat kita. Ya, karena kejahilan dia, maka dia juga tidak bertanya. Ya, tidak bertanya. Nah, dari sinilah ikhwatul iman azani Allah, Islam datang dibawa oleh Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk membatasi, jangan sampai kemudian apa? Nasib kaum wanita yang pada masa di zaman jahiliyah itu, ya, itu mereka terlantarkan, mereka tersakiti, mereka tergantung. Keadaan mereka, ya, digantung. Menjadi istri tidak, tapi dia tidak bisa juga nikah dengan yang lain. Maka apa? Dibatasi. Ila dalam fikih kita itu paling tidak, ya, paling lama adalah 4 bulan. Ya, paling lama 4 bulan. Nanti kita akan akan kita bahas, ya. Lantas apa dasar daripada hukum ilah? Ya. Dasar dari adanya hukum ilah itu bisa kita lihat di dalam surah Al-Baqarah, misalkan, ya, surat Al-Baqarah ayat 226. Ya. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 226. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azzamu at-talaqa fa innallaha samii'un alim. Ya, di surah Al-Baqarah ayat 226 hingga ayat 227. Allah katakan lilladzina yu'luna,
Ya bagi orang-orang yang mengila min nisaihim, istri-istri mereka, artinya suami yang mengila istri-istri mereka, tarabbusu arba'ati asyhur, diberikan masa waktu ya 4 bulan. Ya. Diberikan pada orang-orang yang mengila istrinya, diberikan masa tangguh, ya, diberikan tangguh waktu itu 4 bulan lamanya. Ya, fa in fa'u, ya kemudian jika mereka kembali, yaitu kembali maksudnya kepada istrinya. Ya, maka fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi fa in fa'u, apabila mereka ya para suami itu ya kembali, ya ingin setelah mengilah istrinya lalu kemudian dia melihat bahwa kembali kepada istrinya itu akan merupakan satu kebaikan. Maka apa? Fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Mengampuni lagi Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi wa in azzamut talaqa, dan apabila mereka para suami itu berazam, bertekad memang untuk talak, yaitu menceraikan istrinya tersebut, ya, fa innallaha sami'un alim, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 226 dan 227 ini dasar adanya hukum ila dalam rumah tangga, yaitu lilladzina yu'luna, yu'luna ay orang-orang yang mengila, ya, mengila istri mereka. Maka permasalahan al-ila ini dalam rumah tangga itu menjadi sebuah keniscayaan, itu terjadi pada rumah tangga siapapun. Karena ini pernah terjadi di masa jahiliyah, lalu kemudian apa? Dirapihkan, ya, diberesi hukumnya. Ya, itu di dalam Islam. Adapun ya kemudian dasar hukum ila dari hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, yaitu dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ya, beliau menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala min nisaihi syahra, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya pernah mengilah istrinya itu, ya pernah mengilah istri-istrinya itu selama 1 bulan. Syahra. Fanazzala li tis'in wa ishrin, lalu kemudian Rasulullah keluar. Ya. Artinya keluar pada hari ke-29. Pada hari ke-29. Waqala, dan beliau mengatakan, ya asyahru tis'un wa ishrun, bahwa 1 bulan itu adalah 29 hari. Jadi artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah mengilah istri-istrinya selama satu bulan. Lalu kemudian ketika akan berakhir, ya atau ketika berakhir 1 bulan tersebut, maka Rasulullah keluar menemui mereka. Ya, menemui mereka. Ya. Bahkan kemudian dalam riwayat yang lain juga di sini bahwa istrinya sebelumnya juga wa kanat infakkat rijluhu, artinya apa?
istrinya pernah meminta untuk bercampur dengan Rasul. Tapi Rasul tetap diam ya di kamarnya itu hingga 29 hari. Artinya tidak mencampuri istrinya. Istri beliau yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Nah, bagaimana kemudian hukum ila ini sebenarnya seperti apa? Hukum ila. Ya, bahwa menurut jumhur ulama bahwa ila ini hukumnya haram. Ya, artinya ya tidak diperbolehkan. Meskipun sebagian para ulama ya dalam mazhab Hanafi misalkan itu jatuhnya kepada sesuatu yang makruh. Tapi makruhnya adalah makruh litahrim yang lebih mendekati kepada keharaman. Jadi kenapa jumhur yang menghukumi bahwa ilah ini adalah hukumnya haram? Ya karena terdapat unsur menyakiti dan bersumpah dengan meninggalkan perkara yang wajib. Bersumpah dengan meninggalkan perkara yang wajib. Perkara yang wajib adalah bahwa seorang suami wajib menunaikan ya kewajibannya kepada istrinya yang menjadi hak istrinya digauli. Ya. Secara hukum wad'i ya hukum manusia baik difahami oleh orang Arab atau bukan orang Arab, ya maka ilah ini bisa sah terjadi, ya, dan ada konsekuensi daripada hukumnya. Ya, ada konsekuensi dari hukumnya. Nah, ada beberapa syarat ataupun rukun ya di sini. Rukun ila misalkan. Ada 4. Yang pertama yaitu al-halif. Yaitu ada orang yang bersumpahnya. Rukunnya yang pertama al-halif. Yaitu orang yang bersumpah. Ya, syarat orang yang bersumpah ini adalah apa? Ya, setiap suami yang sah hukum talaknya. Ya, seorang suami yang sah dalam hukum talaknya. Artinya secara syar'i ya. Juga berakal dan baligh. Seorang suami yang dia berakal dan baligh. Rukun yang kedua yaitu al-mahluf bihi. Yaitu al-mahluf bihi. Yaitu sesuatu yang dijadikan sumpah. Dalam hal ini adalah apa? Bersumpah atas nama Allah Jalla wa'ala atau atas nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demi Allah. Atau ya War-Rahmani, demi Allah yang Maha Rahman. Atau Wassalami, yaitu demi Allah yang As-Salam. Bersumpah atas nama Allah atau bersumpah dengan nama-nama Allah dan sifat Allah Jalla wa'ala. Nah, itu rukun daripada al-ila, al-mahluf bihi. Yang ketiga rukunnya adalah apa? Al-mahluf alaihi. Ya, al-mahluf alaihi. Yaitu ada objek yang
dijadikan sumpah. Al-mahluf alaihi. Ya, ada objek sumpahnya, yaitu adalah apa? Yaitu al-jima. Yaitu hubungan suami istri. Karena seorang suami mengatakan dalam hukum ilah ini, demi Allah, saya tidak akan menggauli istri saya selama 1 bulan, atau 2 bulan, atau 3 bulan, atau 4 bulan. Jadi ada objek apa? Ada objek sumpahnya. Ya, kalau dia bersumpah tapi tidak ada sesuatu yang dijadikan objek dalam sumpahnya, ya nggak terjadi ilah tentunya. Ya, karena dia bersumpah atas nama Allah bahwa dia tidak akan menggauli istrinya, tidak akan menjimai istrinya misalkan, selama 1 bulan, 2 bulan, dan yang lainnya. Maka ya baik kata-kata ini sharih atau kata-kata ini kinayah. Sebagian bahkan dalam hukum wad'i atau hukum yang dibuat oleh peraturan dalam undang-undang pernikahan atau rumah tangga, ya intinya sesuatu yang perkataan yang difahami ya oleh masyarakat sekitar itu. Ya. Kata-kata yang difahami dan mereka berdua faham, suami istri itu. Kalau ketika suami berbicara seperti ini, maknanya sama. Gitu ya. Baik dengan bahasa Arab atau bukan bahasa Arab. Lalu kemudian ada al-muddah. Ya, al-muddah. Muddah itu tenggang waktu. Ya, ada tenggang waktu, yaitu masa bersumpah tersebut. Dan jumhurul ulama untuk menegaskan apa yang terjadi sumpah pada masa jahiliyah dengan sumpah pada saat kita berada di atas agama Islam ini, ya maka jumhurul ulama memberikan tenggang waktu itu, ya menurut jumhur ulama, yaitu 4 bulan. Ya, adapun sebagian dalam mazhab Hanafi, ya, itu 4 bulan atau lebih dari 4 bulan. Nah, lalu kemudian di sini bagaimana konsekuensi hukum ilah? Ya kan? Bagaimana konsekuensi dari hukum ilah? Maka kita lihat di sini dijelaskan di dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Qala al-muallifu hafizahullah tabaraka wa ta'ala fadilatu asy-syekh Abdul Adim Badawi hafizahullah. Beliau mengatakan, wa idza halafa ar-rajulu alla yata'a zawjatahu muddatan dunal arba'ati ashhur, apabila seorang suami bersumpah alla yata'a zawjatahu, untuk tidak menggauli istrinya, muddatan, yaitu 1 masa, dunal arba'ati ashhur, kurang dari 4 bulan. Maka kata beliau, fal aula, yang lebih utama, an yukaffira an yaminihi, maka yang paling utama itu adalah segera gugurkan sumpahnya itu. Itu konsekuensi dari ilah, ya. Di sini ada apa dikatakan fal aula an yukaffira an yaminihi. Maka yang lebih utama itu adalah dia ya membatalkan sumpahnya dengan membayar kafarat. Dan yang kedua, wayato'aha, dan segera menggauli istrinya. Membayar kafarat
dengan memberikan ya atau memerdekakan budak, ya kafaratul yamin, memerdekakan budak misalkan, atau memberikan makan kepada 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin misalkan. Ini kafarat. Ya, kafarat al-yamin. Yang memerdekakan budak, ya, atau dia memberikan makan kepada 10 orang miskin atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Nah, berkaitan bahwa yang lebih utama bagi dia itu adalah membatalkan sumpahnya dengan bayar kafarat, lalu kemudian bersegera dia menggauli istrinya, didasarkan kepada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man halafa ala yaminin, ya man halafa ala yaminin, ya siapa yang bersumpah, fara'a ghairaha khairan minha, lalu setelah bersumpah itu dia melihat bahwa selain apa yang dia sumpahkan itu lebih baik, artinya ada sesuatu yang dia lebih baik dari apa yang dia sumpahkan, maka apa? Falyatil ladzi huwa khair, itu yang pertama. Maka apa? Datangilah sesuatu yang lebih baik dari sumpah tersebut. Berarti apa? Batalkan sumpahnya. Ya, ini konsekuensi yang pertama, batalkan sumpahnya. Wal yukaffir an yaminihi. Lalu kemudian bayarlah kafarat dari sumpahnya tersebut. Wal yukaffir an yaminihi. Ya, dia bayar kafarat. Ini konsekuensi dari apa? Dari hukum ilah. Ya, jadi kalau dia sudah bersumpah ya untuk tidak menggauli istrinya pada masa tertentu, maka yang lebih utama bagi dia itu adalah sebenarnya apa? Segera gugurkan sumpah tersebut, tidak berlanjut. Ya, tidak berlanjut. Bagaimana kemudian kalau dia tidak bayar kafarat atau tidak mau menggugurkan sumpahnya tersebut? Fa illam yukaffir, kalau dia tidak membayar kafarat, dia tidak menggugurkan sumpahnya tersebut, ya, fa 'alaiha as-sabru, maka atas istrinya itu dia bersabar. Atas istrinya bersabar. Sudah tidak ada jalan lain bagi istrinya kecuali apa? Bersabar. Hatta yang qadhiya al-ajalu alladhi sammahu, sampai masa tenggang waktu yang seorang suami itu bersumpah itu habis. Misalkan ketika suami mengatakan, demi Allah saya tidak akan menggauli kamu selama 3 bulan. Lalu selama 3 bulan, sebelum 3 bulan berakhir, suami tidak apa? Ya, suami tidak mengkafarat ya, atau tidak menggugurkan sumpahnya dan tidak menggaulinya. Maka apa? Ya, istri bersabar sampai masa 3 bulan itu selesai. Ya. Kalau kemudian sebelum masa sumpah itu selesai, ya, sebelum masa sumpah itu selesai, misalnya 3 bulan, tapi baru 2 bulan kemudian apa? Ya, suami melihat bahwa ini tidak berlanjut. Sumpah ilahnya itu tidak berlanjut. Maka apa? Ya, dia gugurkan. Ya, hukumnya adalah dia gugurkan sumpahnya tersebut dengan membayar kafarat. Ya, lalu kemudian bersegera apa? Bersegera dia menggauli istrinya. Tapi kalau kemudian hal itu berlanjut, ya seperti seorang suami dia tidak menggugurkan kafaratnya tadi, sumpahnya tadi, maka
ya seorang istri dia bersabar sampai waktunya itu habis. Nanti kemudian setelah masa waktunya itu habis dan suami tidak menggaulinya, ya dengan waktu yang 4 bulan misalkan, maka apa? Nasib seorang istri ini ya adalah hendaknya bahwa dia mendatangi majelis hakim. Ya, untuk apa? Ya, untuk meminta kejelasan kepada majelis hakim ini. Nanti suaminya dipanggil. Ya, entah apakah kemudian dia tetap akan menjadikannya sebagai seorang istri, maka seorang suami wajib membayar kafarat dan menggauli istrinya, atau yang kedua, pada akhirnya harus talak. Ya. Sebagaimana di sini diriwayatkan dari Nafi, anna Ibnu Umar radhiyallahu an kana yaqulu fil ila'i alladhi samma Allah Ta'ala. Di sini sebagaimana Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, ya, kana yaqulu fil ila, beliau mengatakan dia dalam masalah ila ini, yaitu dengan sumpah atas nama Allah, la yahillu li ahadin ba'dal ajali, maka tidak halal bagi seseorang, ya seorang suami, ba'dal ajali, setelah masa habis dari waktu al-ila tersebut, ya kecuali dengan dua keadaan. Kecuali dengan dua keadaan. Illa an yumsika bil ma'ruf. Ya. Entah keadaan yang pertama yaitu menjadikan istrinya tetap dijadikan sebagai seorang istri yang wajib dipenuhi ya hak-haknya, ya hak-haknya zahiran wa batina, lahir maupun batin. Atau yang kedua, au ya'zima bittalaq, yaitu dia dengan talak. Artinya seorang suami ya dia wajib mentalak istrinya. Tidak boleh dia menggantungnya, tidak boleh dia menyakiti istrinya atau menelantarkan istrinya. Jadi kalau masa waktu selama ya 4 bulan itu ternyata suami tidak datang atau suami tidak menggauli istrinya, tidak juga ya membatalkan sumpahnya, ya maka hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu tetap setelah masa waktunya habis, suami itu dia mengatakan kepada istrinya, kamu akan tetap saya jadiin istri, maka kemudian dia bayar kafarat dan setelah itu dia menggauli istrinya. Atau yang kedua, ya udah dia menceraikan, ya dia menceraikan. Nah, inilah ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Ya, serba-serbi dalam masalah ila ini adalah penting juga untuk diketahui oleh kita. Ya. Jadi bagaimana seorang suami itu ya dia tidak boleh semena-mena kepada istrinya. Ya. Nah, kalau kemudian masalah talak tadi itu ya apabila masa waktu dari apa yang dia sumpahkan itu dalam ila ini ya kemudian dia belum pernah menceraikan istrinya, maka status ketika dia mentalak istrinya, misalnya setelah ila 4 bulan tadi, lalu kemudian dia berazam untuk bercerai, ya'zimu ya at-talaq, ya maka apa? Itu dihukumi, ya sebagian ulama mengatakan itu dihukumi dengan status talak raj'i. Ya, di mana talak raj'i itu adalah talak yang memang boleh seorang suami atau istri bisa rujuk. Ya. Ini dalam pendapat ya jumhur ulama seperti itu. Meskipun tadi ada sebagian dalam mazhab Hanafi itu bahkan dihukumi dengan talak 3.
Ya, ada jumhur mengatakan dia kalau sebelumnya belum pernah dia melakukan talak kepada istrinya, lalu kemudian tiba-tiba dia berbuat ila kepada istrinya dan dia tidak menggugurkan sumpahnya sampai masa waktu apa yang dia sumpahkan itu habis, tidak juga mencampuri istrinya, maka dia dihukumi dengan talak raj'i, talak satu yang bisa kembali. Kalau dia sudah pernah mentalak istrinya sekali, maka dihukumi tetap talak raj'i, yaitu dengan talak yang kedua. Tapi kalau dalam mazhab Hanafiyah atau sebagian dari pendapat mazhab yang disandarkan kepada Al-Imam Abu Hanifah, ya, maka ila ini bisa jatuh kepada hukum yaitu talak yang ketiga. Wallahu taala ya ala wa alam. Ya, itulah yang para ulama sampaikan kepada kita. Nah, bagaimana cara kembalinya? Karena di dalam ayat Al-Qur'an tadi dijelaskan di dalam Al-Qur'an itu fa in fa'u apabila mereka kembali. Ya kan, ayatnya mengatakan apa? Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati asyhur. Ya, bagi orang-orang yang mengila istri-istri mereka diberikan masa tenggang waktu itu 4 bulan. Fa in fa'u apabila mereka kembali, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha mengampuni lagi Maha penyayang. Nah, bagaimana caranya kembali? Ulama di sini berbeda pendapat juga mengenai cara kembalinya suami kepada istrinya. Ya, apakah harus dengan mencampurinya atau cukup dengan kata-kata dan niat saja? Nah, di sini pertama, yaitu kembali artinya adalah kembali bercampur, karena itulah sesuatu yang dia sumpahkan. Ya, kembali di sini maksudnya adalah kembali bercampur, yaitu hubungan suami istri, yaitu kembali kepada hubungan suami istri. Kedua, memang bahwa wajib yaitu dengan berhubungan suami istri selama tidak ada sesuatu yang menghalanginya, yaitu karena sakit misalkan atau haid dan yang lain. Jika berhalangan, maka kembalinya mereka itu karena tidak mampu berhubungan suami istri karena sakit misalkan, maka cukup dengan lisannya atau dengan niat-niatnya. Pendapat yang ketiga, bahwa kembalinya seorang suami kepada istrinya yang telah diilak tadi, yaitu cukup dengan lisannya. Cukup dengan lisannya. Ya. Nah, inilah ikhwatal iman a'azani Allah yang kita bahas dalam serba-serbi dalam berumah tangga pada poin yang pertama, yaitu tentang masalah al-ila yang harus diketahui oleh kita kaum muslimin, bahwa ada aspek-aspek hukum yang harus dipelajari oleh kita kaum muslimin dalam berumah tangga. Jadi rumah tangga ini bukan asal kita setelah akad sudah selesai dianggap seperti itu. Ya, bahkan kemudian serba-serbi dalam rumah tangga ini banyak. Bagaimana kemudian kita berhadapan atau sebagai seorang suami yang dia punya kendali misalkan dalam masalah talak, tapi dia harus berani dia menahan diri untuk tidak mengatakan kata-kata talak sebelum betul-betul dia menimbang-nimbang maslahat dan madaratnya untuk dirinya, untuk diri istri, untuk diri yang lain, keluarga misalkan. Maka ini harus betul-betul seorang suami juga harus paham dalam masalah ini. Ya, juga nanti ada masalah yang insyaallah Jalla wa'ala di selasa yang akan datang kita akan membahas serba-serbi dalam rumah tangga poin yang kedua, yaitu dalam masalah zihar insyaallah. Ya, semoga yang kajian singkat di pagi hari ini bermanfaat untuk saya dan juga untuk kaum muslimin, para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala. Ya, dan kita akhiri hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal.
Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz terkait tentang hukum ila dalam pandangan syariat. Alhamdulillah para pemirsa Hasan TV, kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung di pagi hari ini. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan untuk bisa menghubungi kami di nomor 0811 900 7912. Atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat di nomor 0811 900 7913. Baik, sambil kita menunggu penelpon dari pemirsa, kita bacakan Ustaz beberapa pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk. Yang pertama dari hamba Allah, dari seorang muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon dijelaskan bagaimana hukumnya bagi seorang suami yang mengatakan kepada istrinya dalam keadaan bercanda dan tidak ada niat untuk melakukan ila dengan perkataan engkau haram bagiku dan aku sudah tidak mau dekat lagi dengan kamu, dan ini adalah sebuah bercandaan dan tidak ada niatan untuk ila. Apakah ini perkara yang sudah masuk ke dalam ila Ustaz dan dia terkena kafarat? Mohon nasihat dari Ustaz, jazakumullah khairan. Baik. Jika kita tadi melihat kepada rukun ila bahwa ada al-halif, ya ada orang bersumpah di situ. Karena ila ini adalah erat kaitannya juga dengan masalah sumpah. Ya, bahwa ila itu adalah menahan dirinya ya dengan bersumpah atas nama Allah untuk tidak menggauli misalkan. Ya. Maka kalau dari apa yang ditanyakan, tidak ada makna yang mengiringi padanya sumpah. Tidak ada al-halif di situ, orang yang bersumpah, suami tidak bersumpah di situ. Juga kemudian tidak ada kata-kata al-mahluf bihi, yaitu kalimat yang dia sumpahkan, yaitu demi Allah misalkan, atau demi nama-nama Allah, asma al-husna disebutkan di situ. Atau tidak ada al-mahluf alaihi, ya. Tidak ada objek yang, atau mungkin dia tadi ada objek ya, ada objeknya, tapi tidak dengan sumpahnya. Tadi tidak ada sumpah, tapi hanya ada objeknya saja. Maka di sini ada apa? Ada tidak terpenuhi antara syarat ataupun rukun daripada al-ila tersebut. Maka tidak jatuh kepada ila, tapi suami ini berdosa. Ya, suami ini berdosa. Kenapa? Karena apa? Dia ya perkara haram dan halal itu tidak boleh dia untuk bercandaan. Ya, dia tidak boleh dia bercanda bahwa saya haramkan diri saya pada kamu gitu ya. Dan kamu juga tidak boleh mendekat kepada kita dan yang lainnya. Meskipun dalam candaan, suami ini meskipun tidak ada niat. Betul, tidak masuk dalam hukum ila dalam hal ini, akan tetapi suami berdosa dan wajib dia bertaubat. Karena ini permasalahan berat, masalah halal dan haram itu adalah hak Allah Jalla wa'ala yang terlanggar. Karena Allah lah yang punya hak untuk menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu. Jadi ada konsekuensi di situ, wajib baginya dia bertobat kepada Allah Jalla wa'ala ya dari perkara ini, karena hukum seperti ini tidak boleh dicanda-candakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan bahwa salasun jidduhun najidun wa hazluhun najidun, yaitu an-nikah, at-talaq wa raj'ah atau ar-raj'ah, yaitu 3 perkara yang sungguh-sungguhnya menjadi kenyataan dan candanya juga menjadi kenyataan. Ya. Di antaranya adalah permasalahan nikah, talak dan rujuk. Maka hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, hal-hal yang berkaitan dengan rujuk, hal-hal yang berkaitan dengan talak, ya ini tidak boleh dicanda-candakan. Suami harus betul-betul dia punya peranan penting di situ untuk menahan diri. Ya, dia tidak terbawa. Jangan terbawa emosi oleh apa? Oleh keinginan-keinginan istri yang kadang macam-macam, yang penuh emosional, gitu ya. Kemudian dia hilang pertimbangan akal sehatnya misalkan dan lain-lainnya. Ya, maka ini harus berhati-hati dalam masalah ini. Allahu taala a'la wa a'lam. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan dan faedah bagi yang bertanya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz dari hamba Allah.
Ustadz, bagaimana hukumnya jika seorang suami menjauhi istrinya dari tempat tidur selama berbulan-bulan, Ustadz? Mohon nasihat dari Ustadz tentang hal ini. Jazakumullah khairan. Ya, sudah dibahas pada permasalahan yang sebelumnya, yaitu mengenai al-hajar, yaitu wala tahjurha ya illa fi baiti. Tidak boleh menghajar istrinya, yaitu adalah memisahkan istrinya kecuali di tempat tidurnya gitu ya, atau di rumahnya. Ini juga dalam ketika ya hal ini dilakukan sebagai treatment atau sebagai penanggulangan, pengobatan terhadap ya sesuatu yang dinusuzkan oleh seorang istri. Apabila istri ya dilihat oleh seorang suaminya dia telah melakukan perkara-perkara nusuz, yaitu bisalah dikatakan pembangkangan kepada seorang suami ya, yang memerintahkannya untuk taat misalkan, lalu dia tidak mau mengelak dan yang lainnya, maka ini bisa dihukumi dengan nusuz. Nusuz sendiri, nusuz seorang istri itu ada 3 solusi. Yang pertama itu adalah apa? Memberikan nasihat-nasihat ya, fa'iduhunna, memberikan nasihat-nasihat yang baik. Yang kedua, wahjuruhunna fil madaji, yaitu memisahkan istri di tempat tidurnya. Ya, kemudian wadribuhunna, dan memukulnya. Nah, jika seorang suami menjauhi istrinya dari tempat tidurnya, ya, dengan tidak ada alasan apapun, ya, dengan tidak ada alasan apapun, bahkan seorang istri tidak paham juga kenapa saya dijauhi, ya, maka apa? Berdosa juga suami. Fala tabghu fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Dalam masalah nusuz saja, kalau seorang istri itu sudah mentaati kalian, kata Allah, fala tabghu alaihinna sabila. Jangan kalian cari-cari jalan untuk apa? Ya, untuk menyakiti dia atau untuk menelantarkan dia. Ya, fala tabghu alaihinna sabila. Jadi menjauhkan istri ini apa alasannya? Harus ada alasan secara syar'i. Ya, harus ada alasan secara syar'i. Kalau tidak ada alasan, maka suami berdosa. Itu namanya menyakiti ataupun ya menggantung status istri tersebut. Ya. Tapi kalau maksudnya itu adalah al-hajar, memang karena istri nusuz sehingga dilakukan apa? Suami menjauhkan istri dari tempat tidurnya itu, ya maka boleh-boleh saja. Sampai seorang istri dia meminta maaf dan kembali dari kesalahannya. Ya, Allahu Ta'ala a'la wa a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan dari hamba Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami bagi penanya. Baik, kami berikan kesempatan berikutnya bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilahkan di nomor 0811 900 7912. Baik, kita bacakan pertanyaannya, Ustaz, dari pemirsa yang melihat dari YouTube Hasan TV. Dari Melda Ummu Ayu, beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihat dari antum, bagaimana jika seorang suami berkata kepada istrinya, saya ingin mengembalikan kamu kepada orang tuamu, apakah hal ini sudah jatuh, Ustadz, kepada talak, Ustadz? Mohon nasihat dari Ustadz tentang hal ini. Jazakumullah khairan. Nah, kalimat saya ingin mengembalikan kamu kepada orang tua kamu itu ada 2. Ya, ini masuk dalam kategori, bisa dalam kategori kinayah. Ya, ya, kinayah ini sindiran, ya, yang bergantung dengan niat dari si suami tersebut. Apakah ketika mengembalikan istrinya kepada orang tuanya itu dalam rangka ya dia meminta orang tuanya untuk memberikan nasihat ya, dan juga untuk untuk memberikan pembelajaran ya kepada putrinya ini, itu ya, atau memang dia niatnya menceraikan. Kalau dia tidak ada niat menceraikan, maka kalimat saya ingin mengembalikan kamu kepada orang tuamu itu masih kata yang memang multitafsir. Sehingga yang ditanyakan adalah hati, ya, niat ya dalam hati seorang suami yang mengatakan hal itu. Ya. Jadi kalau niatnya bahwa dia ingin agar
ayahnya atau ibunya menasehati ya menasehati putrinya ini untuk bisa taat kepada suami, untuk bisa membangun rumah tangga dengan penuh ketaatan misalkan. Ya, karena bisa saja seorang suami tidak mampu memberikan nasihat, lalu kemudian dinasihati sama ayahnya, dinasihati sama ibunya, maka wanita ini atau istri ini nurut dia. Ya. Nah, itulah kemudian dari situ itu tidaklah terjadi talak karena niat hati bukan untuk menceraikan. Tapi kalau dia mengatakan saya ingin mengembalikan kamu kepada orang tuamu, tapi dalam hal ini kemudian dalam hatinya memang ingin menceraikannya, ya maka jatuhlah dia talak. Ya, jatuhlah dia talak. Ya. Allah taala a'lam. Jazakallahu khairan atas nasihat dari Ustaz, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz dari seorang muslimah yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dulu saya pernah mendengar kajian online tentang anjuran untuk segera menikah gitu. Nah, saya beranggapan ketika belum menikah rezeki hanya satu. Nah, ketika sudah menikah maka rezeki akan dapat digabungkan dengan suami. Tetapi kami memiliki keyakinan tersebut masih khawatir Ustaz terkait dengan rezeki hal tersebut. Bahkan seringkali mungkin ketika berumah tangga rezeki akan berkurang karena si suami akan memberikan rezekinya atau hartanya kepada orang tuanya. Mohon nasihat dari Ustaz tentang hal ini agar kami bisa terbuka hati dan pikiran kami untuk segera bisa menikah. Mohon nasihat dari Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya, baik. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul mengatakan ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar ya huwa ahsan lil faraj. Ya. Wahai para pemuda, bagi yang kalian sudah memiliki kemampuan al-ba'ah. Al-ba'ah itu ya adalah an-nikah. Ya, sebagian mengatakan bahwa barang siapa yang, wahai para pemuda, barang siapa yang memang sudah siap nikah, ya, man istata'a minkumul ba'ata. Sebagian para ulama menjelaskan al-ba'ah itu adalah al-jima. Ya, siapa di antara kalian para pemuda yang memang dia sudah siap untuk melakukan hubungan suami istri, ya. Karena dalam pernikahan itu sesuatu al-ba'ah ini mesti terjadi. Karena ketika dengan menikah lalu kemudian ada hak dan kewajiban ya dalam masalah hubungan suami istri ini tidak mampu dilakukan oleh keduanya, seperti ada orang bertanya tentang pernikahan yang jarak jauh misalkan. Ya, tentang pernikahan yang jarak jauh. Ya, misalkan dia calon suaminya misalkan dia di Korea atau di Hong Kong gitu, atau di manalah gitu ya, di Eropa lah atau di Arab sekalipun misalkan. Lalu kemudian si akhwatnya misalkan di Indonesia. Lalu kemudian ya dia menikah. Tapi dari awal menikah ya itu tidak pernah terjadi pertemuan di antara mereka. Ya, mereka hanya ingin mengatakan bahwa kami ya agar agar menjadi halal bagi kami ketika untuk komunikasi dan yang lain-lainnya. Sebenarnya ini dalam perkara ini tidak terjadi tujuan pernikahan bagi mereka. Ya, tidak terjadi pernikahan sama mereka. Justru malah bisa saja mencederai akhwatnya atau perempuannya. Ya, karena perempuan sudah dinikahi, lalu kemudian jangankan sudah dinikahi, ya kan, sudah dikhitbah saja, sudah dipinang saja, itu haram dia menerima pinangan lain sampai peminang pertama meninggalkannya, kan gitu. Apalagi dia sudah menikah di situ. Terus yang keduanya, lalu pada akhirnya tujuan utama pernikahan itu tidak tercapai, karena kalimat
man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, barang siapa para pemuda yang siap untuk berhubungan suami istri ini, al-ba'ah yaitu menggauli istrinya itu, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Ya, fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah itu bisa menundukkan pandangan dia, wa ahsanu lil faraj, dan bisa menjaga kemaluannya. Kalau tidak bisa, maka kata Rasul ya fa'alaihi bisaum, maka wajib baginya berpuasa. Fa inna lahu wija, karena pada puasa itu ada penangkal di situ. Nah, dalam hal ini bahwa anjuran kita segera menikah itu memang ada kaitannya dengan bukan hanya semata-mata soal makan. Ya, jadi pernikahan itu kembali lagi kita sampaikan, coba menikahlah dengan hati yang ikhlas karena Allah Jalla wa'ala, dengan pikiran yang bersih kita. Bukan kita menikah sebagaimana makhluk-makhluk selain manusia yang melakukan pernikahan atau perkawinan. Ya, mereka kawin, mereka menikah itu hanya sebatas kepada secara syahwati tadi yang saya jelaskan di awal dalam kajian pagi hari ini. Bahwa kita menikah khawatir kalau saya menikah nanti tidak punya tempat tinggal. Saya khawatir kalau nikah itu tidak punya kendaraan. Saya khawatir nikah tidak makan, tidak minum. Ya, dan lain-lainnya. Saudara yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, ya, Allahu Ar-Razzaq, Allah Maha memberikan rizki kepada kita. Ya. Tidak mungkin, ya. Kalau Allah tidak memberikan rizki kepada kita itu, atau selesai kita rizki kita, pasti Allah akan wafatkan kita. Pasti Allah akan matikan kita. Ya, karena mustahil bagi Allah Jalla wa'ala yang memberikan nikmat hidup kepada kita, lalu kemudian tidak memberikan tidak memberikan makan kepada kita. Allahu Rabbul Alamin. Rabb itu adalah Al-Khaliq, ya, wal Amir. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta dan mengatur. Allah menciptakan kita, lalu kemudian Allah mengatur hidup kita. Hidup kita diatur oleh Allah Jalla wa'ala. Makan kita diatur oleh Allah, rizki kita turun kepada kita diatur oleh Allah Jalla wa'ala. Ya. Adapun kita tahu bahwa dulu sebelum kita menikah, suami kita juga bisa makan, istri kita juga bisa makan. Atau ikhwan itu bisa makan, akhwat itu bisa makan sebelum dipertemukan oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, laki-laki ini juga berpakaian, si wanita juga berpakaian. Laki-laki ini juga punya tempat tinggal di rumah orang tuanya, si perempuan juga punya tempat tinggal di rumah orang tuanya. Masing-masing memiliki rezeki, memiliki tempat tinggal, memiliki pakaian, memiliki makanan, memiliki minuman, dan yang lain-lainnya. Ya. Lalu kemudian dengan menikah, apakah kemudian rezeki itu akan hilang? Justru janji Allah Subhanahu wa ta'ala, in fuqara yughnikumullah. Jika kalian fakir, Allah akan kayakan kalian. Kayakan di sini bukan kaya bahwa definisi kaya orang awam. Ya, coba definisi kaya orang awam itu adalah orang kaya adalah orang yang banyak duit, bukan. Ya, ini jangan salah memahami. In fuqara yughnikumullah, jika kalian fakir, maka Allah akan kayakan. Kaya di sini ada apa? Ya. Allah akan memberikan rasa cukup kepada kalian. Orang yang banyak duit kalau masih rakus terhadap uang, maka dia fakir pada dasarnya. Dia uangnya udah banyak. Katanya ada orang yang uangnya itu 7 turunan, itu nggak habis. Tapi ya dia terus setiap harinya itu menjadikan diri sebagai budak terhadap harta tersebut. Sampai terkadang kita melihatnya itu banyak orang-orang yang lalai dari ibadahnya dia kepada Allah. Dalam satu hari itu rapat misalkan dari satu satu tempat rapat, dari kantor ke restoran, dari restoran ketemu lagi di tempat makan mana, di pinggir jalan, dia rapat di mall dan segala macam. Dia rapat setiap waktu, setiap saatnya. Mana tilawah Al-Quran kita, mana sholat kita, mana sujud dan ruku kita kepada Allah. Ya, lalu kemudian kita katakan dia kaya, jawabannya tidak. Ya, orang yang fakir, ya, itu orang yang fakir itu adalah orang yang selalu dia membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kita semuanya adalah di mata Allah adalah orang-orang fakir.
Kita di mata Allah itu semuanya orang-orang fakir. Ya memang itu wajib kita memfakirkan diri kita di hadapan Allah. Nahnu fuqara'u ilallah, kita ini orang-orang fakir di hadapan Allah. Nah, berkaitan dengan masalah tadi ada kekhawatiran, ini biasanya waswasatus syaitan. Ini gangguan-gangguan syaitan. Kenapa? Karena tadi kita salah mendefinisikan juga bahwa kalau nikah itu saya harus apa? Pertama nikah ini saya harus punya rumah mewah, harus punya kendaraan yang ini, harus punya. Bukan mengawali dia dari awal. Ada orang mengatakan saya pengen nikah ini dari awal nikah saya menjadi orang yang berkecukupan. Maka saya akan mencari pasangan yang memang siap mencukupkan kebutuhan kita misalkan. Yang kaya itu kan biasanya misalkan ya itu orang tuanya misalkan. Yang berkecukupan maksud saya orang tuanya itu. Lalu kemudian anaknya dia menikah. Maka yang paling baik itu adalah dia mandiri. Buktikan bahwa dia juga mampu seperti ayahnya. Tidak bergantung kepada orang lain. Maka mungkin bisa saja pada saat awal menikah itu dia tinggal di rumah kontrakan yang kecil. Setahun 2 tahun. Lalu kemudian apa? Dia berjuang bersama istrinya. Lalu kemudian apa? Dia ngontrak di tempat yang satu rumah. Yang tadinya rumah petakan menjadi satu rumah misalkan. Yang tadinya sepeda kemudian baru ke motor. Kan gitu. Yang tadinya makan biasa-biasa saja. Lalu kemudian makan agak lebih ini. Mengikuti. Harus rezeki yang Allah berikan kepada kita gitu. Ya tidak langsung sebagian orang mengatakan belajar untuk jadi orang kaya itu insya Allah lebih mudah daripada belajar jadi orang miskin. Ya kan? Belajar jadi orang kaya itu lebih mudah. Tadinya kita nggak punya lalu jadi punya. Tinggal belajarnya apa? Menikmati rasa syukur. Yaitu belajar untuk bersyukur. Biasanya belajar untuk bersyukur memang tidak, sebenarnya mengatakannya tidak lebih mudah. Akan tetapi secara kasat mata ya bahwa bersyukur dengan bersabar itu ya 2 poin yang sangat besar. Ya, asas pemanfaatannya bagi kehidupan kaum muslimin. Jadi jangan khawatir dalam masalah seperti ini. Adapun misalkan seorang suami nanti, seorang ikhwan ini ketika dia menikah, dia harus tetap memperhatikan orang tuanya. Ya, dia menyantuni orang tuanya atau apa. Memang itu kewajiban dia. Apalagi misalkan dia anak laki-laki, ya, dan tidak ada laki-laki yang lain di rumah orang tuanya itu. Orang tuanya sangat membutuhkan pemeliharaan dia. Maka seorang istri wajib dia untuk belajar ikhlas. Ya, wajib untuk belajar apa? Belajar ikhlas. Insya Allah suami yang baik itu dia tidak akan menelantarkan istrinya. Meskipun dia penghasilan dia kasihkan kepada ayahnya, dia kasihkan kepada ibunya, tapi dia akan tetap bertanggung jawab kepada istrinya. Ya kecuali memang suami ini ya sudah penghasilannya kecil, semuanya diberikan kepada ayah dan ibunya, lalu kemudian istri suruh bekerja misalkan. Ah ini suami yang tidak baik juga gitu ya. Menyuruh istrinya kerja ya di luar rumah. Nanti akhirnya bercampur bau dengan laki perempuan. Lalu suami mengiyakan, membolehkan. Ya, maka ini suami dayus. Ya, ini suami ini dayus. Itu nggak boleh. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas nasihat yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh penanya. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari seorang muslimah yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya seorang istri. Kesalahan saya pada saat itu yakni saya chattingan dengan teman perempuan saya di Facebook. Saya pernah berkata kepada dirinya bahwa saya ingin bekerja seperti dulu, ingin juga memiliki penghasilan seperti dulu dan rindu dengan suasana kerja seperti dulu. Ternyata chattingan tersebut Ustadz dibaca oleh suami. Kemudian suami marah dan menyindir saya. Karena saling tidak terima akhirnya kami cekcok besar dan suami berkata kepada saya bahwa saya sudah malas dan sudah muak dengan kamu. Jika kamu meminta cerai, nanti saya yang akan mengurusnya. Mohon nasihat. Dan kemudian suami berkata juga, semoga saja kamu tertimpa musibah katanya. Mohon nasihat Ustadz tentang perkara ini, apakah hal tersebut sudah jatuh
terhadap talak? Mohon nasihat Ustaz, jazakumullah khairan. Ini suami jahil ini. Ini suami ini bodoh. Ya, dalam masalah ini gitu. Bahwa mungkin seorang istri dia chat kepada temannya yang perempuan juga. Ini kan mungkin dia bisa mungkin sedang sedang mengeluhkan sesuatu gitu ya kepada ya teman perempuannya kan gitu. Kalau dia berbicara dengan teman perempuan, dia mungkin diskusi, hal itu boleh-boleh saja. Ya, kenapa kemudian seorang suami mesti dia suami yang terlalu agresif ya. Baper kalau bahasa orang sekarang itu gitu ya, bahwa kecuali dia chattingan, istri kita chattingan dengan laki-laki, maka kita qat'i di situ. Pastikan ya, kalau itu teman laki-lakinya dulu atau ya maka bila perlu handphonenya ditarik ya, kemudian dinasehatin, kalau masih tetap itu nusyuz. Tapi kalau dia komunikasi dengan teman perempuannya ya kan, ya maka memang itulah kita perempuan yang berkomunikasi dengan sama temannya di perempuan dan yang lainnya. Ya artinya suami tidak boleh dalam hal ini juga lebih cepat dia merespon sesuatu yang barangkali bisa menuai tadi permasalahan ya. Tapi saya kira bahwa kalau itu yang tadi dikatakan seperti itu ya, suami itu terlalu merespon dengan cepat perkara yang itu semestinya masih bisa diajak untuk kamu mau kerja di mana, kenapa, masih bisa diajak diskusi dan lain-lainnya. Tidak langsung kemudian marah, bahkan kamu mengatakan muak, kata-kata begitu gitu. Lah, kalau Anda muak dengan istrinya seperti ini, terus gimana? Ya, malas dan yang lain-lainnya. Ya, seorang suami juga mesti belajar ya untuk berkata-kata santun kepada istrinya, bahwa berkata-kata santun, berkata-kata lembut dengan istri itu adalah suatu yang baik, kebaikan bagi seorang suami. Tidak temperamen, cepat marah, emosian gitu ya. Ya, karena namanya seorang wanita ya, dia mungkin ingin coba bagaimana mencari pendapat yang lain. Mungkin juga teman itu akan nasihati, udah kamu kerja aja begitu misalkan. Tidak juga semua begitu. Mungkin dia akan mengatakan, kamu kan sudah bersuami, sebaiknya kamu di rumah. Kamu bisa dagangan, bisa kerja dari rumah. Ya, bisa online misalkan, bisnis online dan yang lain-lain, sehingga hak suami tidak terabaikan kan gitu. Kadang memang dia bisa seorang istri dia bisa diskusi dengan sesama perempuan karena mungkin dia sama kan gitu ya. Nah, kalau dia diskusi dengan suaminya tidak selalu juga diskusi itu membawa kebaikan. Tidak semua, terkadang pada case tertentu, pada keadaan tertentu, kadang seorang perempuan dia diskusi juga inginnya dengan perempuan. Dengan suami itu kadang-kadang dipatahkan, udahlah nggak usah kan gitu. Udahlah selesai. Udahlah begini kan gitu. Karena memang sifat laki-laki itu tidak mau terlalu panjang-panjang diajak bicara. Ya kan? Jadi kalau suami diajak bicara terlalu panjang lebar ke sana kemari gitu ya, itu udah pusing duluan seorang suami. Gitu ya. Hanya sekedar misalkan untuk renovasi depan rumah aja mungkin bisa sehari 2 hari diskusinya. Kata suami, pokoknya kumpulin duit dulu, nanti kalau ada baru kita bicara, udah selesai. Orang duit juga belum ada, apa yang mau kita bicarakan? Ya kan? Nah, itu dalam masalah rumah tangga itu terkadang seorang istri juga ya tetap harus belajar keadaan dengan suaminya itu. Ya, tipe-tipe suami secara umum, laki-laki secara umum itu tidak mau terlalu jelimet, tidak mau terlalu banyak yang ngobrol tidak sama ya seperti diajak diskusi gitu. Ngobrol santai mungkin bisa lama suami itu, tapi kalau diajak diskusi serius biasanya itu tidak lama. Dia pokoknya pada akhirnya udah terserah kamu deh, kan begitu, selesai. Ya kan? Nah, itu jadi dalam hal ini suami juga coba mengerem diri untuk tidak berkata-kata dengan kata-kata yang akan menyakiti, sampai itulah terjadi kemudian
memuncak sampai seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir tadi ada bahasa kalau kamu mau cerai itu nanti saya yang ngurus. Itu kan nggak perlu kayak gitu. Hak cerai ada pada suami. Kalau memang suami mau ceraikan, ceraikan aja dia kan gitu. Ya kan? Jadi tidak seperti itu. Jadi kalau misalkan hak cerai itu adalah siapa pada suami. Ya, kalau seorang istri ada khulu, dia ngelihat suaminya kayaknya sudah tidak bisa diajak diskusi, suaminya emosian, suaminya itu temperamen, marah, KDRT dan yang lain-lain, maka apa? Suami tidak mau menceraikan istrinya. Istri datang ke pengadilan. Mengadukan tentang ya akhlak buruknya suami. Nanti suami dipanggil. Ya, ada mediasi di sana, ada pengacara di sana gitu ya, yang disediain oleh pengadilan. Nanti baru kemudian setelah itu di sana diputuskan. Ya, putusannya itu adalah fasakh, ya putus atau batalnya sebuah akad pernikahan. Itu namanya khulu. Ya, tapi kalau misalkan seorang suami memang melihat istrinya tadi sudah malas, sudah muak, sudah apa, ya sudah, kalau memang keadaan kayak gitu, ya cerai. Suami tidak perlu menunggu, kalau kamu mau cerai, saya ceraikan gitu. Ya bukan kalau mau, jadi langsung aja ceraikan. Ya kan? Karena itu barangkali keadaan sudah memuncak, keadaan sudah emosi dan lainnya. Tapi di sini ikhwatul iman azani Allah, saya hanya ingin mengatakan bahwa suami juga harus tampak dia elegan, tampak dia pintar di hadapan istri, mengolah bahasa, mengolah sikap gitu ya. Itu harus kita belajar seperti itu, tidak temperamen, tidak ini. Jadi dia ada suami curhat kepada temennya, sesama temennya yang perempuan ya. Kalau sesama perempuan oke, ya masih ada toleransi lah bagi kita, karena mau sama siapa lagi dia ngobrol, ya kan? Ngobrol sama laki-laki nggak boleh, dia kan udah pasti gitu ya. Ngobrol dia sama temennya yang perempuan, mungkin juga dia ingin mendapatkan nasihat, arah. Ya Allah Ta'ala ala wa'ala. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan atas nasihat yang disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Karena waktu yang terbatas, kita cukupkan sesi soal jawab dengan pertanyaan tadi dari seorang muslimah. Sebelum kami tutup, barangkali ada ikhtitam yang ingin disampaikan Ustaz, fadhol. Nah, para pemirsa Asad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang lurus, Islam agama yang hak, Islam adalah agama yang mengatur kehidupan kita ya untuk mencari ridha Allah Jalla wa Ala. Aturan-aturan yang diberlakukan Islam khususnya dalam masalah rumah tangga ini insya Allah bukan untuk menzalimi siapapun, bukan untuk menzalimi suami atau bukan untuk menzalimi istri. Termasuk dalam masalah ila, bagaimana di sini dilihat pembelaan Allah Subhanahu wa taala akan kehormatan seorang istri di hadapan suami, bahwa suami tidak boleh semena-mena kepada istrinya ya. Dan perkara inilah yang harus kita syukuri dengan nikmat Islam ini. Karena Islam lahir dengan ilmu dan amal ya, sehingga wajib bagi kita untuk terus mengkaji kembali, terutama dalam masalah-masalah fikih kita berumah tangga, karena ini permasalahan yang banyak terjadi di masyarakat tapi kemudian tidak difahami dengan cara yang lebih baik, tidak tidak banyak yang mengetahui akan hukum-hukum ini. Maka secara singkat tentunya bahwa ini pelajaran yang bisa dipelajari oleh kita ya. Adapun detailnya Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada, semoga antum sehat walafiat dan semoga antum dijaga oleh Allah Jalla wa Ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Ustaz Abu Islamah Imanuddin LCMA hafizahullahu taala di kesempatan pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil faedah-faedah dari apa yang beliau sampaikan.
Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada yang terus menyimak tayangan kajian di kesempatan pagi hari ini. Maka izinkan kami menyampaikan permohonan maaf karena ada beberapa pertanyaan yang masuk tidak sempat kami bacakan karena waktu yang terbatas. Maka kami sampaikan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian kajian di kesempatan pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.